Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk video ini saya akan membahas tentang soal-soal IPS. Langsung saja soal yang pertama. Bentuk muka bumi dipengaruhi tenaga eksogen yang meliputi A. Tektonisme, vulkanisme, erosi. B. Tektonisme, vulkanisme, seisme. C. Sedimentasi, pelapukan erosi. D. Pelapukan erosi, tektonisme. Jawabannya adalah yang C. Oke, betul yang C. Perubahan bentuk muka bumi dipengaruhi oleh tenaga endogen dan tenaga eksogen. Tenaga endogen adalah tenaga yang berasal dari dalam bumi. Termasuk ke dalam tenaga endogen adalah tektonisme, vulkanisme, dan seisme. Tenaga eksogen adalah tenaga yang berasal dari luar. Termasuk ke dalam tenaga eksogen yaitu erosi, sedimentasi, dan pelapukan. Nomor 2. Dari sekian banyak suku bangsa yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia, suku bangsa yang tergolong Melayu Deutero Melayu Muda adalah A. Suku Batak, suku Jawa, suku Toraja. B. Suku Sunda, suku Jawa, suku Bali. C. Suku Tengger, suku Banjar, suku Papua. D. Suku Jawa, suku Minangkabau, suku Bali. Jawabannya adalah yang B. Oke, betul yang B. Suku Sunda, suku Jawa, suku Bali. Pembahasan suku bangsa di Indonesia yang termasuk dalam Melayu Muda adalah Aceh, Minangkabau, Jawa, Sunda, Melayu, Betawi, Manado, dan Bali. Oke, nomor 3. Batas paling timur wilayah Indonesia adalah Merauke, yaitu pada posisi A. 141 derajat bujur timur, B. 11 derajat bujur timur, C. 95 derajat bujur timur, D. 6 derajat bujur timur. Jawabannya adalah yang A. Oke, betul yang A. Kita lihat pembahasannya. Kabupaten Merauke adalah kabupaten terluar sekaligus paling timur di Indonesia. Kota Merauke terletak pada koordinat 11 derajat lintang selatan dan 141 derajat bujur timur. Oke, nomor selanjutnya. Berikut ini yang merupakan contoh interaksi sosial kecuali A. Wati membaca komik di taman, B. Ayah bercanda dengan adik, C. Bu guru mengajar murid di kelas, D. Ibu menelpon kakek. Jawabannya adalah yang mana? Yang A. Oke, betul yang A. Wati membaca komik di taman. Pembahasan interaksi sosial adalah suatu hubungan saling berbalas respon atau tanggapan antar manusia. Wati membaca komik di taman bukan merupakan interaksi sosial karena tidak ada unsur berbalas tanggapan antara Wati dengan orang lain. Oke, soal selanjutnya. Motivasi kedatangan bangsa Eropa ke dunia timur salah satunya mencari kekayaan yang lebih dikenal dengan A. Geosfel, B. Glory, C. Gold, D. Kolonialisme. Jawabannya adalah yang C. Oke, betul yang C. Pembahasan gold dapat diartikan sebagai kekayaan bangsa barat pergi ke timur untuk mencari rempah-rempah karena rempah-rempah merupakan komoditi yang sangat mahal di Eropa. Glory adalah kejayaan, sedangkan gospel adalah agama. Soal selanjutnya, jenis flora yang dilindungi di Cagar Alam Kalimantan adalah A. Anggrek hitam, B. Anggrek jepati, C. Bougainville, D. Rafflesia arnoldi. Jawabannya adalah yang A. Oke, yang A. Lihat pembahasan. Anggrek hitam merupakan spesies asli Kalimantan. Salah satu habitatnya berada di Cagar Alam Padang Luwai, Kalimantan Timur. Nomor 7. Beberapa upaya pemerintah untuk meningkatkan pendidikan diantaranya adalah A. Memberikan Jamkesmas, B. Membangun jalan, C. Wajib belajar 9 tahun, D. Pemberian penyuluhan kesehatan. Jawabannya adalah yang mana? Yang mana? Yang C. Betul yang C. Pembahasannya dengan mencanangkan program wajib belajar 9 tahun secara langsung pemerintahan berkeinginan untuk meningkatkan pendidikan masyarakat Indonesia. Jamkesmas dan penyuluhan kesehatan ditunjukkan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, membangun jalan ditunjukkan untuk memperlancar transportasi dan diharapkan mampu memacu pertumbuhan ekonomi. Oke, nomor 8. Untuk mengurangi pencemaran udara termasuk di kota besar maka dilakukan A. Membangun taman kota, B. Membersihkan sungai bersama-sama, C. Membangun lampu merah, D. Membangun pengolahan limbah pabrik. Jawabannya adalah yang
Yang A ya, jawabannya yang A. Pembahasan. Taman kota berfungsi sebagai paru-paru kota, artinya dengan adanya tanaman di taman-taman kota, maka pencemaran kota yang terutama disebabkan oleh gas karbon dioksida sisa pembakaran baik dari pabrik maupun kendaraan bermotor bisa diserap oleh daun tumbuhan dan diolah dalam reaksi fotosintesis. Yang selanjutnya nomor 9, puncak kemarahan Pangeran Diponegoro terjadi dengan meletusnya perang setelah A. Diberlakukannya pajak baru yang memberatkan, B. Masuknya adat barat ke lingkungan Islam, C. Belanda membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro, D. Belanda campur tangan dalam urusan kerajaan Mataram. Jawabannya adalah yang mana? Yang C ya, Belanda membuat jalan yang melewati makam leluhur Pangeran Diponegoro. Pembahasan. Sebab khusus meletusnya perang Diponegoro salah satunya adalah Pangeran Diponegoro tersingkir dari elit kekuasaan kerajaan Mataram karena menolak berkompromi dengan pemerintahan kolonial karena beliau lebih memilih mengasingkan diri ke daerah Tegalejo. Itu salah satunya. Terus nomor 10, gerakan kaum wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika memiliki arti penting, yaitu A. Memprotes dominasi kaum pria atas kaum wanita, B. Mengangkat derajat kaum wanita di bidang pendidikan. Oke, jawabannya betul adalah yang B ya. Pembahasan. Gerakan kaum wanita yang dipelopori oleh Raden Ajeng Kartini dan Dewi Sartika memiliki arti penting, yaitu mengangkat derajat kaum wanita di bidang pendidikan. Oke, sekian dulu untuk pembahasan kali ini, dan insya Allah nanti akan saya lanjutkan di video-video yang akan datang selanjutnya. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan like. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.